15 perjalanan yang mendebarkan hati melihat tuannya terjun ke dalam lubang di bawah lantai, dengan segera tim ikut menyusul. Sekarang ia berlari-lari mendului anak-anak dalam lorong. Anjing itu heran, mengapa anak-anak ingin menyelidiki tempat yang begitu dingin dan gelap. Julian dan Dick membawa senter, yang sinarnya sekarang menyorot jauh ke depan mereka. Tak banyak yang bisa dilihat dalam lorong itu. Jalan rahasia yang menjorok dalam tanah di bawah pondok Kirin tidak lebar. Dan juga tidak tinggi, sehingga anak-anak harus berjalan membungkuk beriring-iring. Mereka merasa lega ketika lorong itu kemudian agak melebar. Dan tidak lagi serendah bagian awal. Capek rasanya terus-menerus berjalan sambil membungkuk. Kau bisa menebak arah jalan rahasia ini? Tanya Dick kepada abangnya. Maksudku, menuju ke laut, atau ke pedalaman. Ah, sudah pasti bukan ke laut, ujar Julian yang berperasaan baik berkenaan dengan arah jurusan. Menurut perasaanku, lorong ini mengarah ke bawah padang. Lihat saja dinding tempat ini. Banyak pasirnya. Dan kita tahu bahwa padang berpasir tanahnya. Mudah-mudahan saja tidak ada sebagian yang sudah runtuh dindingnya. Keempat anak itu meneruskan penjelajahan mereka. Jalan rahasia itu lurus sekali. Tetapi kadang-kadang agak membelok juga sedikit, mengitari tempat-tempat berbatu. Aduh, di sini dingin dan gelap, ujar Anne sambil menggigil. Sayang aku tak mengenakan baju tebal tadi. Sudah berapa mil kita berjalan, Julian? Julian tertawa. 1 mil saja pun belum. Hei, lorong runtuh di sebelah sana. Diterangi cahaya senter yang terang benderang, anak-anak melihat bahwa di depan mereka ada sebagian lorong yang runtuh langit-langitnya. Julian menendang-nendang tanah pasir yang menghalangi langkah. Ah, tidak apa-apa, katanya. Halangan sebegini saja, bisa kita dobrak dengan mudah. Yang runtuh tak banyak, dan sebagian besar terdiri dari pasir. Aku saja yang mendobraknya. Tak lama kemudian jalan di depan mereka sudah bebas kembali, setelah ditendang-tendang pasir yang menghalangi. Anak-anak berjalan agak merunduk melewati onggokan pasir yang telah agak diratakan oleh Julian. Walau begitu mereka berhati-hati, agar kepala tak terantuk ke langit-langit lorong. Julian menyorotkan cahaya senter ke depan. Nampak bahwa jalan di depan mereka bersih dari penghalang. Di sini jalan rahasia lebar sekali, seru Julian sekonyong-konyong. Disorotkannya senter kian kemari, untuk menunjukkan pada saudara-saudaranya. Rupanya sengaja dilebarkan, membentuk semacam bilik kecil, ujar George. Lihatlah, di bagian belakang sana ada semacam bangku yang terbuat dari batu cadas. Kurasa bilik ini merupakan tempat beristirahat di tengah jalan. Pendapat George memang benar. Merangkak-rangkak terus dalam lorong yang sempit, sangat melelahkan. Tempat yang agak lapang dengan bangku yang terbuat dari batu cadas itu cocok sekali sebagai tempat beristirahat sebentar. Keempat anak yang sudah capek itu duduk berdesak-desakan di bangku batu. Mereka kedinginan, tapi hati mereka tetap bergairah. Ayo, kita meneruskan perjalanan, kata Julian, setelah mereka beristirahat selama beberapa menit. Badanku sudah kedinginan, karena duduk diam-diam terus. Aku kepingin tahu, di mana ujung lorong ini. Julian, mungkinkah keluarnya nanti di Kirin Farm? Tanya George sekonyong-konyong. Kau ingat kata Ibu Sanders, bahwa ada sebuah lorong rahasia yang berawal di rumah itu, dan menuju ke salah satu tempat. Nah, mungkin inilah lorong yang dimaksudkannya. Dan arahnya menuju ke Pondok Kirin. Kurasa kau benar, George, ujar Julian. Ya, benar. Kedua rumah itu di zaman dulu milik keluargamu. Dan dulu memang sering terdapat lorong-lorong rahasia yang menghubungkan rumah dengan rumah. Jadi jelaslah bahwa jalan rahasia ini menghubungkan kedua rumah keluargamu itu. Kenapa aku tak berpikir ke situ selama ini? Hei, seru Anne dengan suara melengking tinggi. Aku juga mendapat ide. Ide apa? Tanya saudara-saudaranya. Begini. Kalau kertas-kertas penting kepunyaan paman sekarang ada di tangan kedua seniman yang tinggal di Kirin Farm, mungkin kita akan bisa mengambilnya kembali sebelum mereka sempat mengirimkannya lewat pos,
atau membawanya sendiri ke tempat lain, ujar Anne dengan suara meninggi. Ia begitu bergairah terhadap idenya itu, sampai nyaris tergagap-gagap. Saat ini mereka tidak bisa pergi karena salju yang mengurung. Persis seperti keadaan kita di Pondok Kirin. Anne, betul katamu itu, kata Julian. Anak pintar, puji Dick. Wah, kalau kita berhasil menyelamatkan kertas-kertas itu, bukan main, seru George. Tim ikut-ikut ribut, lalu melonjak-lonjak. Ada sesuatu yang menyebabkan anak-anak girang, dan ia tak mau ketinggalan. Ia kepingin ikut gembira. Ayo, kata Julian sambil membimbing tangan Anne. Ini benar-benar mengasyikkan. Kalau terkaan George bahwa jalan rahasia ini berujung di salah satu tempat dalam rumah pertanian ternyata benar, maka kita akan bisa menggeledah kamar kedua orang yang menginap di sana untuk mencari kertas-kertas itu. Katamu dulu, menggeledah kamar orang lain merupakan perbuatan tak pantas, kata George. Ya, tapi waktu itu aku kan belum mengetahui hal-hal yang ku ketahui sekarang, jawab Julian. Kita melakukannya demi kepentingan ayahmu. Bahkan juga demi negara kita, apabila rumus rahasia itu berharga. Kita harus mengasah otak, untuk memperdayai musuh-musuh berbahaya. Menurut pendapatmu, mereka sungguh-sungguh berbahaya, tanya Anne. Ia agak ngeri. Ya, kurasa mereka itu berbahaya, jawab Julian. Tapi kau tak perlu khawatir, karena ada aku dan Dick serta tim yang bisa melindungi. Aku juga bisa melindungi Anne, kata George tersinggung. Aku tak kalah berani kalau dibandingkan dengan anak laki-laki. Ya, betul, kata Dick. Kau bahkan lebih galak dari semua temanku yang laki-laki. Ayolah, kita terus, kata Julian. Ia tak sabar lagi. Aku kepingin lekas sampai ke ujung lorong ini. Mereka meneruskan perjalanan. Anne berjalan di belakang Julian, sedang Dick di belakang George. Tim lari pulang balik sepanjang iring-iringan itu. Menurut pendapatnya, aneh benar cara anak-anak menyibukkan diri pagi itu. Sesudah berjalan cukup jauh, Julian berhenti dengan tiba-tiba. Ada apa? Tanya Dick dari belakang. Mudah-mudahan tak ada langit-langit runtuh lagi. Tidak, tapi kurasa kita sudah sampai di ujung lorong, kata Julian bergairah. Anak-anak berdesak-desakan maju. Ternyata lorong itu sudah berakhir. Di depan mereka terdapat dinding batu cadas. Pada dinding itu terpasang besi-besi, yang rupanya dimaksudkan sebagai injak-injakan. Besi-besi itu terpasang berjajar lurus ke atas. Ketika Julian menyorotkan sinar senternya mengikuti urutan besi-besi itu ke atas, anak-anak melihat bahwa di bagian atas lorong terdapat sebuah lubang persegi 4. Sekarang kita harus mendaki dinding batu ini, kata Julian. Lewat lubang gelap itu dan terus memanjat ke atas, entah sampai di mana kita keluar nanti. Aku dulu yang memanjat, kalian menunggu dulu di sini. Nanti aku kembali lagi, dan akan kukatakan apa yang kulihat di atas. Senter dijepitkannya di sela gigi-giginya. Sesudah itu Julian mulai mendaki, dengan menginjakkan kaki ke besi-besi yang terpasang seperti tangga tegak lurus. Ia melewati lubang gelap, sementara tangannya diraba-rabakan ke atas mencari injak-injakan besi yang berikut. Agak jauh juga ia memanjat ke atas. Seperti menaiki cerobong asap, pikir Julian. Tempat di situ dingin, dan berbau. Pengap. Tiba-tiba ia sampai ke semacam ambang. Ia melangkah naik ke situ. Diambilnya senter yang selama itu terjepit di sela gigi, lalu disorotkan ke sekelilingnya. Di belakang dan di kedua sisinya terdapat dinding batu, demikian pula di atasnya. Sedang di bawah kakinya menganga liang gelap yang baru saja dilewati olehnya. Kemudian Julian menyinarkan senternya ke depan. Ia terkejut, bukan dinding batu yang menghadang di depannya, melainkan sebuah pintu besar yang terbuat dari papan kayu kokoh berwarna hitam. Sebuah pegangan terdapat pada pintu itu, kira-kira setinggi pinggang letaknya. Julian mencoba memutarnya dengan tangan gemetar. Apakah yang akan dilihatnya di balik pintu? Pintu itu membuka ke arahnya, melewati batas ambang. Dengan susah payah Julian beringsut mengitari daun pintu yang sudah terbuka,
berhati-hati agar jangan sampai terjatuh ke dalam liang yang dalam. Ia mengira akan masuk ke dalam sebuah kamar atau bilik. Tetapi bilik yang gelap gulita. Ternyata tangannya yang meraba-raba ke depan, menyentuh kayu lagi. Disorotkannya senter yang ada di tangannya. Ternyata ia berdiri menghadapi papan lebar, yang kelihatannya merupakan daun pintu lagi. Tangannya meraba-raba papan itu. Tiba-tiba daun pintu itu tergeser ke samping. Saat itu juga Julian tahu di mana ia berada. Aku di dalam lemari di Kirin Farm, yang dinding belakangnya 2 lapis, pikirnya. Ternyata jalan rahasia berujung di sini. Benar-benar cerdik. Sewaktu kami bermain-main dalam lemari ini, kami sama sekali tidak menduga bahwa lemari ini bukan saja memiliki dinding belakang yang berlapis 2, tetapi juga merupakan jalan masuk ke jalan rahasia yang tersembunyi di balik dinding belakang nomor 2. Lemari gantung itu penuh berisi pakaian kepunyaan seniman-seniman yang mendiami kamar itu. Julian berdiri diam-diam sambil menajamkan telinga. Ia tak mendengar suara orang dalam kamar. Bagaimana jika ia melihat sebentar ke dalam kamar? Siapa tahu, kalau kertas penting yang hilang dari kamar kerja Paman Quentin ada di dalam. Tetapi kemudian Julian teringat pada ketiga saudaranya yang pasti sudah menunggu dengan tidak sabar di bawah, dalam lorong yang dingin. Lebih baik ia turun saja dulu, dan menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya. Kemudian mereka bisa naik semua, dan masuk ke kamar untuk membantunya mencari kertas-kertas itu. Julian masuk lagi ke rongga yang terdapat di belakang daun pintu yang bisa tergeser. Dinding palsu itu bergerak lagi ke tempatnya semula. Sekarang Julian berdiri di ambang sempit, sedang pintu kayu yang kokoh terbuka ke samping. Julian membiarkan pintu itu terbuka. Kakinya meraba-raba ke bawah, dan menyentuh injak-injakan teratas dalam liang gelap yang menganga di bawahnya. Julian turun lagi ke bawah, sambil berpegang erat-erat pada injak-injakan yang terbuat dari batang-batang besi. Senter terjepit di sela giginya. "Lama benar kau pergi," seru George menyesali saudara sepupunya. "Cepat, ceritakan apa yang kau lihat di atas." "Wah, benar-benar asyik," kata Julian. "Sungguh-sungguh hebat. Menurut perkiraanmu, kemana tujuan lubang yang di atas ini?" "Baik kukatakan saja, karena kalian toh takkan berhasil menebaknya. Liang di atas ini menuju ke lemari dalam kamar di Kirin Farm, yang ada dinding palsu di belakangnya." "Astaga," seru Dick. "Bukan main," ujar George. "Kau masuk ke kamar?" tanya Anne. "Aku memanjat sampai ke ujung sebelah atas, lalu sampai ke sebuah pintu papan yang besar dan kokoh," kata Julian bercerita. "Di bagian yang menghadap ke liang terdapat sebuah pegangan. Pegangan itu kuputar, lalu kubuka pintu lebar-lebar. Kemudian aku melihat sebuah pintu kayu lagi di depanku. Setidak-tidaknya, mula-mula kukira aku berhadapan dengan pintu lagi. Karena aku belum tahu bahwa itu dinding palsu yang terdapat di belakang lemari. Dinding itu tergeser dengan mudah. Aku melangkah maju, dan tahu-tahu sudah berdiri di tengah pakaian yang bergelantungan dalam lemari. Sudah itu aku bergegas kembali, untuk menceritakannya pada kalian." "Wah, sekarang juga kita bisa mencari kertas-kertas yang hilang," kata George bergairah. "Ada orang dalam kamar tadi." "Aku tak mendengar suara orang," kata Julian. "Usulku begini, kita semua naik ke atas, lalu mencari dalam kedua kamar yang disewa seniman-seniman itu. Kamar yang di sebelah juga mereka sewa." "Ya, setuju," seru Dick. Dia dengan segera menyukai petualangan yang menegangkan itu. "Kita berangkat sekarang juga. Kau duluan, Julian. Sudah itu Anne, lalu George. Dan aku yang paling belakang." "Bagaimana dengan Tim?" tanya George. "Dia kan tidak bisa memanjat," kata Julian. "Dia memang anjing yang hebat, tetapi kalau memanjat tidak mungkin bisa, George. Kita harus meninggalkannya di sini. Dia pasti tak senang," kata George. "Tapi kita tak mungkin bisa menggendongnya ke atas," kata Dick. "Kau kan tak berkeberatan ditinggal sebentar di bawah sini, Tim?" Tim mengibas-kibaskan buntut, seolah-olah tak keberatan.
Tetapi begitu ia melihat keempat anak itu menghilang dalam lubang gelap di atas kepalanya, seketika itu juga buntutnya menghilang di sela kedua kaki belakangnya. Apa? Ia ditinggal sendiri. Permainan apa lagi itu? Tim melonjak ke tembok, tetapi jatuh lagi ke tanah yang lembab. Ia melompat sekali lagi sambil mendengking. George berseru dari atas dengan suara pelan, "Jangan ribut, Tim. Kami takkan lama-lama." Tim berhenti mengeluh. Ia berbaring di dasar dinding, dengan telinga ditajamkan. Petualangan kali ini menjadi semakin aneh saja baginya. Tak lama kemudian keempat anak itu sampai ke ambang yang sempit. Pintu kayu yang besar masih terbuka lebar. Julian menghidupkan senternya, dan ketiga saudaranya melihat dinding palsu yang terdapat di belakang lemari. Julian menyentuh dinding itu dengan tangannya. Seketika itu juga dinding tersebut tergeser ke pinggir. Sinar lampu senter menerangi jas dan mantel-mantel kamar. Anak-anak berdiri diam sambil mendengarkan. Dari dalam kamar tak terdengar suara apa-apa. "Aku akan membuka pintu lemari ini sedikit, lalu mengintip ke dalam kamar," bisik Julian. Semua diam. Anak laki-laki itu menerobos pakaian yang bergantungan menghalangi, sambil meraba-raba mencari pintu lemari sebelah depan. Setelah ditemukan, lalu ditolakkannya sehingga terbuka sedikit. Sejalur cahaya matahari menyinar masuk ke dalam lemari. Julian mengintip dengan hati-hati keluar, melihat ke dalam kamar. Kamar itu kosong, tak ada seorang pun di dalamnya. "Bagus, ayo," bisiknya pada saudara-saudaranya yang masih menunggu di belakang. Dalam kamar tak ada orang. Satu persatu anak-anak itu menyelinap keluar dari lemari. Dalam kamar itu ada sebuah tempat tidur besar, sebuah tempat cuci tangan, sebuah lemari laci, sebuah meja kecil dengan 2 buah kursi. Hanya itu saja perabot kamar. Mereka akan bisa memeriksa kamar itu dengan mudah. "Lihat, Julian. Di sini ada pintu ke kamar sebelah," ujar George dengan tiba-tiba. "Kita berdua bisa mencari di kamar sana, sedang kalian berdua di sini. Pintu yang menuju keluar kita kunci dari dalam, supaya tak ada orang yang bisa tiba-tiba masuk." "Bagus idemu itu," ujar Julian. Dari tadi ia memang khawatir, jangan-jangan ada orang masuk dan memergoki mereka sewaktu sedang sibuk membongkar kamar. "Aku dan Anne pergi mencari ke kamar sebelah, sedang kau dan Dick di sini. Kunci pintu luar, Dick. Pintu luar di kamar sebelah akan kukunci pula. Dan pintu penghubung ini kita biarkan terbuka, supaya kita bisa ngomong kalau perlu." Dengan menyelinap Julian beserta Anne pergi ke kamar sebelah lewat pintu penghubung. Kamar itu serupa saja dengan kamar yang pertama. Juga kosong. Dengan segera Dick melakukan tindakan sama dengan pintu luar dari kamar sebelah. Julian menghembuskan napas lega. Baru sekarang ia merasa aman. "Anne, singkapkan permadani yang terhampar di lantai," katanya pada adiknya. "Periksa, barangkali kertas-kertas itu disembunyikan di situ. Kemudian periksa di bawah bantal-bantal kursi. Kau periksa tempat tidur, barangkali saja barang yang kita cari disembunyikan di bawah kasur." Mereka mulai mencari. Julian mulai dengan memeriksa laci-laci, karena menurut perasaannya disitulah tempat yang paling masuk akal untuk menyembunyikan barang-barang. Anak-anak meraba-raba ke sana-sini dengan tangan gemetar. Perasaan mereka saat itu sangat tegang. Tegang, tetapi juga mengasyikkan. Dalam hati anak-anak itu bertanya-tanya, di mana kedua orang yang tinggal dalam kamar-kamar itu? Barangkali di dapur, karena di situ hangat. Kedua kamar tidur itu dingin, dan mereka pasti tak mau meninggalkan dapur yang hangat. Mau keluar rumah juga tidak bisa, karena salju bertumpuk tinggi sekeliling Kirin Farm. Dick dan George sibuk mencari dalam kamar pertama. Mereka memeriksa setiap laci, membongkar kasur tempat tidur, dan membalik permadani dan karpet yang terhampar di lantai. Mereka bahkan merogohkan tangan ke dalam lubang perapian yang besar. "Bagaimana Julian? Ada yang sudah kau temukan?" Dick muncul di ambang pintu penghubung. Ia berbicara dengan setengah berbisik. "Belum ada," jawab Julian. Nada suaranya agak suram.
Mereka pandai menyembunyikan kertas-kertas itu. Mudah-mudahan saja tidak selalu dibawa-bawa oleh mereka dalam kantong, misalnya. Dick memandangnya dengan perasaan kecut. Kemungkinan itu sama sekali tak teringat olehnya selama itu. Wah, kalau benar begitu, payah deh. Kau harus mencari lagi ke setiap tempat, ke setiap pojok, kata Julian memerintahkan. Bantal-bantal harus kau tepuk-tepuk, karena mungkin saja diselipkan ke dalamnya. Dick pergi lagi ke kamar sebelah. Kemudian menyusul bunyi ribut-ribut di situ. Kedengarannya seperti anak itu sedang memukul-mukul bantal. Anne dan Julian melanjutkan usaha pencarian mereka. Setiap sudut mereka periksa. Keduanya bahkan membalik lukisan-lukisan yang tergantung di dinding, untuk melihat kalau-kalau kertas penting itu diselipkan di belakangnya. Tetapi kesibukan mereka tetap sia-sia. Kertas-kertas itu tetap tak berhasil mereka temukan. Benar-benar mengecewakan. Sebelum berhasil menemukannya, kita tidak akan pergi dari sini, kata Julian dengan jengkel. Tadi kita sudah bernasib mujur, menyuruk-nyuruk lewat jalan rahasia, dan langsung masuk kemari. Sekarang kita harus menemukan kertas-kertas itu. Hei, kata Dick yang muncul kembali di ambang pintu penghubung, aku mendengar suara orang. Dengarkan. Keempat anak itu mendengarkan. Betul, terdengar suara-suara orang bercakap-cakap. Dan di depan pintu kamar. 16 ketahuan. Apa yang kita perbuat sekarang? Tanya George sambil berbisik. Anak-anak berjingkat-jingkat ke kamar pertama. Mereka terpaku di situ, sambil memasang kuping. Sebaiknya kita turun lagi ke jalan rahasia, ujar Julian. Jangan, kita. Baru saja George hendak membantah, ketika terdengar bunyi pegangan pintu digerakkan orang dari luar. Tetapi orang yang menggerakkan itu tidak bisa masuk. Pintu masih terkunci dari dalam. Terdengar seruan marah. Dari suaranya, anak-anak mengetahui bahwa orang itu Pak Wilton. Thomas, seru orang itu. Pintuku macet rupanya. Bolehkah aku masuk lewat pintu kamarmu? Entah kenapa lagi pegangan pintuku ini. Ayo, kita lewat dari kamarku, terdengar suara Pak Thomas menjawab. Sudah. Itu menyusul bunyi langkah-langkah menuju ke pintu luar kamar kedua. Terdengar gerakan memutar pegangan di situ, disambung keretak-keretak bunyi pembuka pintu itu digoncang-goncangkan dengan keras. Ada apa lagi dengan pintu ini, kata Pak Wilton dengan jengkel. Tidak bisa kubuka. Mungkinkah kedua pintu kamar kita terkunci? Kelihatannya memang begitu, kata Pak Thomas. Sesudah itu senyap sebentar. Anak-anak bisa menangkap dengan jelas beberapa patah perkataan yang diucapkan dengan berbisik-bisik di luar. Kertas-kertas kita aman. Barangkali ada orang mencarinya. Kan disimpan dalam kamarmu, ujar Pak Thomas. Sudah itu sepi lagi. Anak-anak berpandang-pandangan. Ternyata kedua orang yang di luar memang memiliki kertas-kertas penting yang hilang. Dan yang lebih penting lagi, kertas-kertas itu disimpan dalam kamar. Dalam kamar di mana keempat anak itu sedang berada. Mereka memandang berkeliling dengan mata bersinar-sinar. Mereka memeras otak, mengingat-ingat tempat mana yang belum sempat mereka periksa. Cepat, kita lanjutkan mencari, sementara masih ada waktu, bisik Julian. Tapi jangan sampai kedengaran di luar. Sambil berjingkat-jingkat, keempat anak itu melanjutkan usaha pencarian. Sibuk sekali mereka mencari. Mereka bahkan membalik-balik halaman buku-buku yang terletak di meja. Tetapi mereka tetap tak berhasil menemukan kertas-kertas yang dicari. Ibu Sanders, terdengar suara Pak Wilton berseru kuat-kuat. Apakah ibu tadi dengan tak sengaja mengunci kedua pintu ini? Kami tak bisa masuk. Astaga, kata Ibu Sanders dari dasar tangga. Aku datang. Tak ada satu pintu pun yang kukunci tadi. Sekali lagi pegangan pintu digoncang-goncang dari luar. Tetapi pintu tetap tidak bisa dibuka. Kedua orang itu semakin tidak sabar kedengarannya. Mungkin ada orang dalam kamar kami, kata Pak Wilton. Ibu Sanders tertawa mendengarnya. Siapa yang akan masuk ke kamar Anda? Di rumah ini cuma ada aku dan suamiku. Dan Anda tahu sendiri, tak ada orang yang bisa masuk dari luar.
Aku bingung jadinya, jangan-jangan penutup pintu macet. Saat itu Anne sedang mengangkat kendi tempat air. Maksudnya hendak memeriksa di bawahnya. Tetapi ternyata kendi itu lebih berat dari perkiraannya semula. Kendi itu terpaksa diletakkannya kembali dengan mengejut, karena tangannya tak kuat lagi. Sebagai akibatnya terbentur ke tempat cuci tangan yang terbuat dari batu pualam. Bunyinya berdenting nyaring. Air tumpah membasahi lantai. Bunyi ribut itu terdengar sampai di luar pintu. Dengan segera Pak Wilton menggedor-gedor daun pintu, serta menggoncang-goncang pegangannya. "Siapa di dalam? Ayo, buka pintu. Sedang mengapa di dalam? Kau ini memang benar-benar konyol," bisik Dick dengan marah pada Anne. Sekarang pasti mereka akan mendobrak pintu. Memang tepat itulah yang hendak dilakukan kedua orang yang marah-marah di luar. Mereka khawatir kalau orang tak dikenal, yang secara aneh bisa masuk ke kamar mereka, bermaksud hendak mencari kertas-kertas rahasia. Kemungkinan itu harus dicegah. Mereka menyandarkan bahu ke daun pintu, lalu mendorong sekuat tenaga. Daun pintu bergetar dan berderik-derik. "Hei, jangan dirusak pintuku," terdengar suara Ibu Sanders berseru dengan marah. Tetapi kedua orang itu tak mempedulikannya. Sekali lagi terdengar bunyi berderak keras, ketika mereka membenturkan bahu mereka kembali ke daun pintu. "Cepat, kita harus pergi," kata Julian. "Orang-orang itu tak boleh sampai mengetahui jalan kita masuk kemari. Kalau mereka sudah tahu, lain kali kita tidak bisa datang lagi untuk melanjutkan pencarian kita." "Anne, George, Dick, cepat, masuk lagi ke lemari." Anak-anak itu lari ke lemari pakaian. "Aku yang turun dulu, supaya bisa menunjukkan jalan bagi kalian," kata Julian. Ia pergi sampai ke ambang yang sempit. Sesudah berhasil menemukan injak-injakan dengan kakinya, ia segera turun. Seperti biasa, senter diselipkan di antara giginya. "Anne, sekarang kau yang turun," panggilnya. "Kau Dick, turun sesudah Anne. Tolong adikmu, jika ia memerlukannya." George pandai memanjat, jadi ia bisa turun sendiri. Anne menuruni liang dengan lambat. Ia sangat gugup, dan juga agak takut. Ia takut jatuh, sehingga injak-injakan nyaris tak terasa di bawah kakinya. "Cepatlah, Anne," bisik Dick yang berada di atasnya. Pintu sudah hampir pecah didobrak oleh mereka. Dari arah pintu luar terdengar bunyi ribut sekali. Sebentar lagi daun pintu pasti akan sudah pecah kena dobrak, dan kedua orang yang sudah mengamuk itu akan memburu ke dalam kamar. Dick merasa lega, karena sudah bisa mulai menuruni injak-injakan yang berjajar tegak lurus ke bawah. Kalau mereka semua sudah ada dalam liang, George akan menutup pintu kayu yang besar dari belakang. Kalau pintu itu sudah tertutup, mereka akan aman. Saat itu George masih bersembunyi di sela-sela pakaian dalam lemari. Ia sedang menanti giliran turun. Sementara anak itu berdiri di situ sambil memikir-mikirkan tempat persembunyian yang mungkin masih belum diperiksa, tiba-tiba tangannya menyentuh sesuatu yang berbunyi kemerisik dalam kantong sebuah mantel yang tergantung di sebelahnya. Mantel itu mantel hujan, dengan kantong yang besar-besar. Jantung George seakan-akan terhenti sejenak. Mungkinkah kertas-kertas itu masih tertinggal dalam kantong mantel yang dipakai penerimanya, ketika ia bersama temannya bertemu dengan Pak Guru Roland untuk menerima barang curian itu? Memang hanya disitulah anak-anak belum sempat mencari. Mereka belum mencari dalam kantong jas-jas yang tergantung dalam lemari. Dengan jari jemari yang gemetar, George merogoh kantong yang tadi menimbulkan bunyi gemerisik. Tangannya menyentuh seberkas kertas, lalu ditariknya keluar. Dalam lemari itu gelap, jadi George tak bisa meneliti apakah kertas-kertas itu memang yang dicari-cari selama ini. Mudah-mudahan saja benar. Diselipkannya kertas-kertas itu ke dalam baju, karena pakaian yang dikenakannya tak mempunyai kantong yang besar. Dengan berbisik, George bertanya pada Dick, "Aku bisa turun sekarang?" Pintu terbuka dengan bunyi berderak keras. Seketika itu juga Pak Wilton dan Pak Thomas menerpa ke dalam kamar. Mereka memandang berkeliling. Kamar itu kosong.
Tetapi di lantai nampak genangan air yang tumpah dari kendi. Jadi mestinya dalam kamar ada orang yang bersembunyi. Lihat dalam lemari, seru Pak Thomas. George merayap mundur dari sela-sela pakaian sampai ke ambang yang sempit. Dinding belakang yang palsu belum tertutup, dan masih tergeser dalam dinding kamar. George menuruni beberapa injak-injakan, lalu menutup daun pintu besar yang saat itu sudah berada di atas kepalanya. Ia tak cukup kuat untuk menutupnya sampai rapat. Tapi mudah-mudahan saja kedua orang itu tak melihat adanya kelainan di dinding belakang lemari pakaian mereka. Mudah-mudahan ia sudah selamat. Kedua orang itu membuka lemari pakaian, lalu meraba-raba di sela pakaian yang tergantung di situ. Barangkali saja orang yang tadi menumpahkan air ternyata bersembunyi di situ. Tiba-tiba terdengar Pak Wilton berseru kaget. Kertas-kertas hilang. Aku menyimpannya dalam kantong mantelku ini. Sekarang tak ada lagi. Cepat, Thomas. Kita harus menemukan orang yang mengambilnya. Kertas-kertas itu harus kita kuasai kembali. Kedua orang itu tidak memperhatikan bahwa dinding belakang lemari mundur agak lebih ke belakang daripada biasanya. Mereka pergi dari depan lemari, karena sudah meyakinkan bahwa di dalam tak ada orang bersembunyi. Mereka mencari dalam kamar. Sementara itu Julian beserta kedua adiknya sudah sampai ke dasar liang yang menjulur tegak lurus. Mereka sudah berdiri di pangkal jalan rahasia. Mereka sudah tak sabar lagi menunggu George yang belum sampai-sampai juga di bawah. George yang malang, ia begitu bergegas, sehingga kurang hati-hati. Bajunya tersangkut pada sebuah injak-injakan. Astaga, George, cepatlah sedikit, panggil Julian. Tim melonjak-lonjak di kaki dinding batu. Anjing itu gelisah, karena merasa bahwa anak-anak gelisah dan takut. Ia ingin menyusul George. Mengapa tuannya tidak datang-datang juga? Mengapa dia berada dalam liang yang gelap di atas itu? Tim merasa sedih, lalu melolong-lolong. Suaranya nyaring dan memilukan, sehingga anak-anak kaget dibuatnya. Diam, Tim, kata Julian. Sekali lagi Tim melolong. Suaranya menggema dalam liang yang sempit itu. Kedengarannya aneh dan menyeramkan. Ketakutan, lalu menangis. Tim melolong tak henti-hentinya. Kalau anjing itu sudah sekali melolong, sukar disuruh berhenti. Kedua orang yang berada dalam kamar tidur mendengar bunyi yang aneh itu. Mereka saling berpandangan dengan heran. Bunyi apa itu? Tanya Pak Wilton. Kedengarannya seperti lolongan anjing dalam lubang di bawah tanah, jawab Pak Thomas. Aneh, kata Pak Wilton lagi. Datangnya seperti dari dalam lemari itu. Dengan segera ia menghampiri lemari, lalu membuka pintunya. Tepat saat itu Tim melolong lagi. Kedengarannya sangat pilu dan menyeramkan, sehingga Pak Wilton terloncat sebagai akibatnya. Kemudian ia masuk ke dalam lemari, lalu meraba-raba ke sebelah belakang. Pintu besar yang memang belum tertutup rapat, terbuka kena dorong tangannya. Thomas, ada sesuatu yang aneh dalam lemari ini, seru Pak Wilton. Tolong ambilkan senterku. Tadi kuletakkan di atas meja. Sekali lagi Tim melolong. Bunyinya menyebabkan Pak Wilton gemetar. Kalau Tim melolong, bunyinya menegakkan bulu roma. Apalagi ketika terpantul dalam liang. Pak Thomas bergegas mengambil senter, lalu disorotkan ke bagian belakang lemari. Loh, apa itu? Seru Pak Wilton tercengang. Di belakang lemari ada pintu. Membukanya kemana? Ibu Sanders yang sedari tadi memandang tindakan kasar kedua penyewa kamarnya itu dengan tercengang-cengang bercampur marah, datang menghampiri lemari. Astaga, serunya kaget. Aku tahu bahwa dinding belakang lemari ini berlapis dua, tapi tak kusangka bahwa dinding kedua juga bisa dibuka. Rupanya inilah tempat masuk ke jalan rahasia, yang dipakai orang-orang zaman dulu. Kemana jalan itu? Kata Pak Wilton dengan ketus. Entah, jawab Ibu Sanders. Aku tak pernah tertarik pada hal-hal seperti itu. Ayo, Thomas, kita harus turun ke bawah, ujar Pak Wilton, yang sementara itu sudah menyorotkan senternya ke lubang yang gelap. Ia melihat bahwa ada injak-injakan besi yang berjajar lurus ke bawah. Pasti pencuri tadi lewat dari sini.
Ia belum bisa pergi jauh-jauh. Kita kejar dia, karena kertas-kertas itu harus kita rebut kembali. Tak lama kemudian kedua orang itu sudah menuruni liang batu yang memanjang ke bawah. Mereka turun sambil meraba-raba injak-injakan yang berikut. Mereka ingin tahu, sampai kemana mereka nanti. Di bawah tak terdengar apa-apa. Pasti orang yang mengambil kertas-kertas itu sudah berhasil melarikan diri. Akhirnya George berhasil melepaskan bajunya yang tersangkut pada injak-injakan. Hampir saja dia terguling karena ditubruk oleh tim yang girang melihat tuannya kembali dengan selamat. "Kau ini benar-benar konyol," kata George sambil mengusap kepala anjingnya. "Sekarang rahasia kita terbongkar, karena lolonganmu tadi. Cepat, Julian, kita harus pergi dari sini. Sebentar lagi kedua orang itu akan sudah mengejar. Mereka pasti bisa mendengar lolongan tim tadi." Julian membimbing tangan Anne. "Ayo, Anne," katanya. "Kau harus lari sekencang-kencangnya. Cepatlah sedikit, Dick, kau bersama-sama dengan George." Mereka bergegas menyusur lorong yang gelap dan sempit. Mereka masih jauh dari rumah. Hati anak-anak berdebar keras. Mereka lari tersaruk-saruk dalam lorong, diterangi cahaya senter. Julian bergegas sambil menarik tangan Anne. Di belakang mereka terdengar suara orang berseru, "Lihat, di depan ada cahaya senter. Itu dia pencurinya. Ayo, sebentar lagi pasti akan berhasil kita bekuk lehernya." 17 tim yang perkasa, cepatlah sedikit, Anne, seru Dick yang berlari di belakang adiknya itu. Kasihan Anne, ia tak mau lari cepat-cepat. 2 atau 3 kali ia nyaris jatuh tersungkur, karena ditarik oleh Julian dan didorong dari belakang oleh Dick. Napasnya terengah-engah. Ia merasa seolah-olah paru-parunya nyaris meledak. "Aku harus istirahat sebentar," katanya dengan napas terputus-putus. Tetapi mereka tak sempat beristirahat, karena ada 2 orang yang marah mengejar mereka. Anak-anak sampai ke bagian lorong yang agak melebar, yang ada bangku batu di sisinya. Anne memandang tempat peristirahatan itu dengan rasa kepingin. Tetapi kedua abangnya menyuruhnya terus berlari. Tiba-tiba kaki Anne tersandung batu. Anak perempuan itu tersungkur. Nyaris saja Julian ikut terseret dan jatuh. Anne berusaha hendak bangkit, tetapi tiba-tiba ia menangis. "Kakiku terkilir. Aduh, Julian, sakit rasanya jika kupakai berjalan." "Tapi kau harus terus, manis," ujar abangnya. Julian merasa kasihan pada adiknya yang kesakitan itu. Tetapi ia sadar bahwa sebentar lagi mereka akan tertangkap, apabila ia tak bersikap tegas. "Usahakanlah lari sebisa-bisamu." Tetapi Anne tak mungkin bisa lari cepat. Ia menangis kesakitan. Jalannya lambat dan terpincang-pincang, sehingga hampir saja Dick jatuh karena menubruknya. Dick menoleh ke belakang. Dilihatnya sinar lampu senter kedua pengejar mereka makin lama semakin mendekat. Apakah yang harus mereka lakukan sekarang? Tiba-tiba George mengambil keputusan berani. "Aku akan tinggal di sini bersama tim," katanya pada saudara-saudaranya. "Kami akan menahan kedua orang itu. Ini, Dick, kau kantongi kertas-kertas ini. Kurasa memang itulah yang kita cari. Tapi aku belum yakin, sebelum bisa melihatnya di tempat terang. Aku menemukannya dalam kantong salah satu mantel yang tergantung dalam lemari tadi." "Astaga," kata Dick terkejut. Diambilnya kertas-kertas yang seberkas itu, lalu diselipkannya dalam baju tebalnya. Persis seperti dilakukan oleh George sebelumnya, karena kantongnya pun terlalu kecil untuk memuat lembaran-lembaran kertas yang lebar itu. "Biar Julian dan Anne saja yang terus lari. Aku akan menemanimu di sini, George." "Jangan. Kau harus menyelamatkan kertas-kertas itu, karena mungkin memang kepunyaan ayahku," kata George. "Ayo, teruslah lari, Dick. Aku takkan apa-apa, karena ditemani oleh tim. Aku akan menunggu di sini, di balik tikungan di belakang batu cadas ini. Tim akan kusuruh menggonggong keras-keras nanti." "Bagaimana kalau orang-orang itu membawa pistol?" ujar Dick dengan agak cemas. "Nanti tim ditembak oleh mereka." "Kutanggung mereka tak punya pistol," kata George. "Ayo, Dick, kau harus lari cepat-cepat."
Orang-orang itu sudah hampir sampai. Itu dia cahaya senter mereka. Dick lari mengejar Anne yang berjalan terpincang-pincang. Diceritakannya pada Julian usul George. George memang hebat, kata Julian kagum. Anak itu tak kenal takut sama sekali. Ia akan berhasil mencegah orang-orang itu maju mengejar lebih jauh, sampai aku berhasil mengantar Anne yang sedang kesakitan ini. George menunggu sambil merunduk di balik batu cadas. Tangannya memegang kalung leher anjingnya. Sekarang, Tim, bisiknya. Menggonggonglah. Sekeras-kerasnya. Sekarang. Selama itu Tim menunggu sambil menggeram-geram. Tetapi begitu didengarnya perintah tuannya, anjing itu dengan segera menggonggong dengan galak. Bukan main nyaring gonggongannya. Suaranya lantang dan berat, menggema di seluruh lorong yang gelap dan sempit itu. Orang-orang yang mengejar sudah dekat ke tikungan, tempat George menunggu. Mereka tertegun ketika mendengar gonggongan anjing yang galak. Kalau kalian berani melewati tikungan ini, akan kusuruh anjingku menggigit kalian, teriak George. Anak kecil yang berteriak itu, ujar orang yang satu pada temannya. Hanya anak kecil saja. Ayo, kita kejar. Tim menggonggong lagi sambil meronta-ronta, karena George masih tetap memegang kalung lehernya erat-erat. Ia sudah tak sabar lagi, hendak menerjang kedua orang itu. Cahaya senter semakin mendekat, sudah memancar ke balik tikungan. George melepaskan anjingnya. Dengan segera Tim meloncat dan menyongsong musuh-musuhnya. Sekonyong-konyong kedua orang itu melihatnya di tengah-tengah sinar lampu senter mereka. Tim sangat menakutkan. Tubuhnya yang memang sudah besar, sekarang kelihatan bertambah besar lagi karena marah. Bulu tengkuknya berdiri semua, sehingga kelihatannya agak menyerupai singa. Tim menyeringai, nampak taring-taringnya yang panjang dan runcing berkilat-kilat kena sinar senter. Kedua orang itu ngeri melihat anjing yang galak itu. Kalau kalian berani maju selangkah saja lagi, akan kusuruh anjingku menerkam, seru George mengancam. Tunggu, Tim. Tahan dulu sampai kuperintahkan. Anjing itu berdiri di tengah cahaya senter yang menyorot ke arahnya. Ia menggeram-geram dengan suaranya yang berat. Kelihatannya benar-benar galak. Kedua orang itu memandangnya dengan ragu-ragu. Seorang di antaranya mencoba maju setapak. Tetapi langkahnya itu terdengar oleh George. Seketika itu juga ia berseru, ayo, Tim. Terkam dia. Tim melompat, dan menyambar leher orang yang nekat itu. Orang itu tak menyangka akan diserang. Karena itu ia rubuh ke tanah. Tangannya dikibas-kibaskan dengan bingung. Ia berusaha menghindarkan diri dari serangan Tim. Temannya menolongnya. Suruh anjingmu pergi, seru orang kedua. Kalau tidak, kami akan terpaksa menyakitinya. Lebih mungkin dia yang akan menyakiti kalian, jawab George. Anak itu muncul dari balik batu. Senang hatinya melihat kedua orang itu tak berdaya menghadapi Tim. Tim, berhenti. Seketika itu juga Tim menurut. Ia berhenti menyerang. Tetapi ia menatap tuannya, seakan-akan hendak berkata, aku tadi sedang asyik. Kenapa kau suruh berhenti? Kau siapa? Tanya orang yang terkapar di tanah. Aku tak mau menjawab pertanyaan kalian, jawab George ketus. Kunasihatkan agar kalian kembali cepat-cepat ke Kirin Farm. Kalau berani masuk ke lorong ini lagi, akan kuperintahkan anjingku mengejar. Dan lain kali ia akan menggigit benar-benar. Kedua orang itu bergegas kembali. Mereka tak ingin berhadapan lagi dengan Tim. George masih menunggu sebentar, sampai cahaya senter mereka tak nampak lagi. Sudah itu ia membungkuk untuk menepuk-nepuk kepala Tim. Anjing manis, katanya. Aku benar-benar bangga padamu. Ayo, kita susul saudara-saudaraku. Kurasa malam ini kedua orang itu akan memberanikan diri masuk lagi ke lorong ini. Biar saja. Mereka pasti akan kaget kalau nanti melihat di mana ujungnya. Apalagi melihat siapa yang menunggu di ujung lorong. George bergegas menyusur lorong, didampingi oleh Tim yang berlari-lari kecil. Ia membawa senter yang diserahkan oleh Dick padanya. Tak lama kemudian ketiga saudaranya telah tersusul. Dengan napas terengah-engah George menceritakan apa yang telah terjadi tadi.
Bahkan En yang sedang kesakitan karena kakinya terkilir, tertawa terkikik-kikik ketika mendengar bagaimana Tim melompat dan membanting Pak Wilton ke tanah. "Nah, kita sudah sampai," ujar Julian. Mereka sudah sampai di lubang yang terdapat di bawah lantai kamar kerja Paman Quentin. "Hei, apa ini?" Lubang yang tadi gelap, kini terang karena disinai cahaya yang masuk dari atas. Karpet dan permadani yang semula ditutupkan kembali oleh Julian di atas lubang, nampak sudah disingkapkan lagi. Anak-anak tercengang. Paman Quentin dan Bibi Fanny berdiri di depan lubang itu. Mereka sangat kaget ketika melihat wajah keempat anak tiba-tiba muncul dari dalam lubang di bawah kaki mereka. Nyaris mereka terjatuh ke dalam karena kaget. "Julian, En, apa yang kalian perbuat dalam lubang itu?" seru Paman Quentin. Ditolongnya anak-anak naik ke atas. Akhirnya mereka selamat, kembali berada dalam kamar kerja yang hangat. Enak rasanya, tak perlu kedinginan lagi dalam lorong yang lembab dan gelap. Kelima-limanya berkerumun dekat ke api pediangan. Karena Tim juga agak kedinginan. "Apa arti kesemuanya ini?" tanya Bibi Fanny. Wajahnya pucat. Ia kelihatan cemas. "Tadi aku masuk kemari, karena hendak membersihkan ruangan. Sewaktu menginjak permadani di sana itu, tahu-tahu lantai seakan-akan merosot ke bawah. Dengan segera permadani dan karpet kusingkapkan. Kulihat sebuah lubang gelap menganga di bawahnya. Dan di balik papan pelapis dinding di atas pediangan juga terdapat lubang. Saat itu kulihat bahwa kalian lenyap. Dengan segera kupanggil paman. Apa yang terjadi selama ini? Dan lorong itu menuju kemana?" Big menarik kertas-kertas yang selama itu terselip di balik baju tebalnya, lalu diserahkan pada George. Anak itu meneruskannya pada ayahnya. "Inikah kertas-kertas ayah yang hilang?" tanyanya. Dengan segera Paman Quentin menyambar kertas-kertas itu, seolah-olah jauh lebih berharga daripada emas. Ya, betul, ini kertas-kertasku. Syukurlah, aku sudah mendapatnya kembali. 3 tahun lamanya aku bekerja keras untuk menyempurnakannya. Ketiga lembar kertas ini memuat inti rumus rahasiaku. "Di mana kau menemukannya, George?" "Kisahnya panjang sekali," sahut George. "Kau saja yang menceritakannya, Julian." "Aku capek." Julian mulai bercerita. Tak ada barang satu pun yang dilupakannya. Diceritakannya bagaimana George memergoki Pak Guru Roland yang sedang menyelinap mengintip-ngintip dalam kamar kerja. Diceritakannya bahwa George merasa yakin Pak Guru tak menghendaki Tim ada dalam rumah, karena selalu menggonggong apabila ia sedang menyelinap di bawah pada malam hari. Lalu George melihatnya bercakap-cakap dengan kedua seniman, yang menurut pengakuannya sama sekali tak dikenal olehnya. Semakin jauh jalan cerita, semakin tercengang-cengang pula Paman Quentin dan Bibi Fanny mendengarnya. Benar-benar luar biasa cerita Julian. Tetapi pokoknya kertas-kertas yang hilang sudah berhasil diselamatkan. Syukurlah. Paman Quentin mendekap kertas-kertas itu, seolah-olah tak mau dilepaskannya lagi. Kemudian giliran George bercerita. Dituturkannya betapa Tim beraksi, menghalang-halangi kedua orang yang mengejar mereka. Jadi walaupun ayah menyuruh Tim yang malang tinggal dalam kandang yang dingin di luar, dan tak diperbolehkan bermain-main dengan aku, tetapi ia akhirnya menyelamatkan kami. Dan kertas-kertas ayah, katanya pada ayahnya, sambil menatap dengan matanya yang biru cerah. Paman Quentin kelihatan kikuk. Ia merasa bersalah, karena menghukum George dan Tim. Ternyata dugaan mereka tentang Pak Guru Roland benar, sedang sikapnya keliru. George yang malang, katanya, dan juga Tim. Aku benar-benar menyesal. George tidak suka mendendam orang yang sudah mengaku bersalah. Ia tersenyum memandang ayahnya. "Ah, sudahlah," ujarnya. "Tapi karena aku sebelumnya dihukum secara tidak adil, apakah ayah tidak berpendapat bahwa Pak Guru Roland harus dihukum secara adil dan sepatutnya? Sudah sepantasnya ia dihukum." "Ya, tentu saja dia akan dihukum," kata ayahnya berjanji. Saat ini ia sedang meringkuk di tempat tidur, karena sakit selesma.
Mudah-mudahan saja ia tak mengetahui perkembangan yang baru ini. Kalau ia sampai mendengarnya, jangan-jangan nanti ia akan melarikan diri. Tak mungkin, kata George. Saat itu rumah kita masih terkurung salju. Sebaiknya ayah menelepon polisi, minta mereka datang selekas mungkin jika salju sudah tersingkir. Dan kurasa kedua orang yang mengejar kami tadi akan berusaha kembali menyusur lorong karena ingin merebut kertas-kertas ayah. Bagaimana pendapat ayah? Bisakah kita menangkap mereka yang juga muncul di sini nanti? Tentu saja, seru Paman Quentin. Dari air muka Bibi Fanny nampak bahwa ia tak menginginkan terjadinya hal-hal selanjutnya yang menegangkan saraf. Kalian kelihatannya kedinginan semua. Dan tentu sudah sangat lapar, karena sekarang sudah hampir waktu makan siang. Pergilah ke kamar makan, dan duduk dekat perapian di sana. Sebentar lagi Joanna akan menghidangkan makanan yang hangat. Sudah itu kita akan merundingkan tindakan-tindakan selanjutnya. Tak seorang pun dari mereka memberitahukan kejadian-kejadian itu pada Pak Guru Roland. Tentu saja tidak, orang itu masih terbaring dalam kamarnya. Sekali-sekali kedengaran suaranya batuk-batuk. George menyelinap ke atas, lalu mengunci pintunya dari luar. Ia tak mau Pak Guru bisa keluar, dan menangkap pembicaraan yang tak boleh diketahuinya. Mereka makan siang dengan nikmat, nyaman dan hangat rasa tubuh, karena perut sudah kenyang. Sehabis makan, mereka masih duduk-duduk sambil bercakap-cakap tentang pengalaman mereka, serta merencanakan tindakan-tindakan selanjutnya. Aku akan menelepon polisi, ujar Paman Quentin. Dan malam ini tim akan menjaga dalam kamar kerjaku, kalau-kalau kedua seniman gadungan itu tiba-tiba muncul. Sorenya Pak Guru Roland merasa tubuhnya sudah agak nyaman. Ia berpakaian, lalu menuju ke pintu. Maksudnya hendak turun ke bawah. Tetapi ternyata pintu kamar terkunci. Dengan jengkel dipukul-pukulnya daun pintu. Mendengar suara ribut-ribut di atas, George nyengir. Dengan segera ia naik ke atas. Ia sudah menceritakan pada saudara-saudaranya bahwa pintu kamar Pak Guru Roland dikunci olehnya. Ada apa, Pak Guru? Tanya George dengan suara manis dan sopan. Kau itu, George, tanya Pak Guru Roland. Coba periksa, ada apa dengan pintu kamarku ini? Aku tak bisa membukanya dari dalam. Anak kunci pintu itu sudah dikantongi oleh George sebelumnya. Ia menjawab dengan suara riang, wah, Pak Guru, kuncinya tidak ada. Jadi aku tidak bisa membukanya. Tunggulah, ku cari dulu. Pak Guru marah dan bingung. Ia tak mengerti, bagaimana pintunya bisa terkunci dari luar, dan anak kuncinya hilang. Ia sama sekali tak menyangka bahwa rahasianya sudah terbongkar. Sementara itu George turun kembali, dan bercerita pada ayahnya bahwa ia mengunci pintu kamar Pak Guru. Paman Quentin tertawa mendengarnya. Biar saja ia terkurung di dalam, katanya. Sekarang ia tidak bisa lagi melarikan diri. Malam itu mereka cepat tidur. Tim ditinggal dalam kamar kerja. Ia bertugas menjaga lubang lorong yang merupakan jalan rahasia. Pak Guru Roland semakin lama makin bingung dan marah, karena pintu kamarnya masih tetap belum dibuka juga. Ia berteriak-teriak memanggil Paman Quentin. Tetapi yang datang hanya George. Pak Guru benar-benar bingung. Dan George, dia senang sekali. Disuruhnya tim menggonggong keras-keras di depan pintu kamar Pak Guru. Orang itu heran mendengar suara gonggongan itu, karena ia tahu bahwa George dilarang bermain-main dengan tim selama 3 hari. Pikiran Pak Guru, kacau. Mungkinkah anak yang bandel dan galak itu mengurung semua orang dewasa di rumah itu? Pak Guru sama sekali tak sanggup membayangkan apa saja yang telah terjadi di luar kamarnya. Tengah malam seisi rumah terbangun, karena tim menggonggong dengan ribut. Paman Quentin beserta anak-anak bergegas turun ke bawah, diikuti oleh Bibi Fanny dan Joanna yang tercengang-cengang. Sesampai mereka di kamar kerja, nampak pemandangan yang menyenangkan. Pak Wilton dan Pak Thomas, kedua seniman palsu meringkuk di belakang kursi panjang. Mereka ketakutan melihat tim yang menggonggong-gonggong dengan galak. Anjing itu menjaga lubang yang terdapat di lantai batu,
sehingga kedua orang itu tidak bisa melarikan diri lagi. Tim memang benar-benar anjing yang cerdik. Ia menunggu diam-diam, sampai kedua orang itu sudah menyelinap masuk ke dalam kamar kerja. Kemudian ia melompat ke lubang untuk menjaga di situ, supaya kedua orang itu tidak bisa lari lagi lewat jalan tersebut. "Selamat malam, Pak Wilton." "Selamat malam, Pak Thomas," sapa George dengan sopan. "Kalian ingin bertemu dengan Pak Guru Roland. Di sini rupanya tempat tinggalnya," kata Pak Wilton berpura-pura bodoh. "Kaukah anak yang kami lihat dalam lorong tadi siang?" "Betul, aku dan ketiga saudaraku," jawab George. "Kalian kemari hendak mencari kertas-kertas yang kalian curi dari ayahku." Kedua orang itu terdiam, karena sadar bahwa perbuatan mereka sudah ketahuan. Kemudian Pak Wilton bertanya, "Mana Roland?" "Kita antar saja tamu-tamu ini ke tempat Pak Roland, Paman," usul Julian sambil mengejapkan mata pada George. "Walau saat ini sudah tengah malam, tapi Pak Guru pasti akan senang melihat mereka." "Ya, baiklah," jawab Paman dengan segera. Ia mengerti maksud keponakannya. "Ajaklah mereka ke atas. Tim, kau ikut mengantarkan." Kedua orang itu ikut dengan Julian ke atas. Tim menjaga dari belakang. George menyusul sambil tertawa nyengir. Diserahkannya anak kunci kamar pada Julian. Dibukanya pintu dan menyilakan orang-orang itu masuk, sementara ia menyalakan lampu kamar. Pak Guru Roland ternyata tidak tidur. Ia berseru kaget ketika melihat kedua kawannya datang. Sebelum mereka sempat mengatakan apa-apa, Julian sudah menutup pintu kembali dan menguncinya dari luar. Anak kunci diberikannya pada George. "Sekarang ketiga-tiganya sudah terkurung di dalam," kata Julian. "Tim kita suruh menjaga di sini. Mereka takkan mungkin bisa melarikan diri lewat jendela, karena tempatnya terlalu tinggi. Dan kalaupun bisa, mereka toh tak bisa lari jauh. Rumah kita masih terkurung salju tebal." Semuanya masuk lagi ke tempat tidur masing-masing. Tetapi anak-anak sukar bisa memejamkan mata, karena habis mengalami kejadian-kejadian yang sangat menegangkan. Anne sibuk berbisik-bisik dengan George, sedang Julian tak henti-hentinya mengajak Dick mengobrol. Banyak sekali yang mereka percakapkan. Keesokan harinya polisi datang. Seisi rumah tercengang, karena salju di luar masih bertimbun-timbun. Tetapi ternyata polisi tak mundur menghadapi salju. Mereka memakai ski, dan datang sambil meluncur di atas salju. Mereka hendak melihat ketiga orang penjahat yang terkurung dalam kamar tidur. Suasana menjadi ramai. "Kami belum bisa membawa mereka pergi sebelum salju tersingkir," kata inspektur polisi. "Tapi kami akan memborgol mereka, supaya tak mencoba lari atau berbuat sesuatu yang merugikan. Pintu kamar harap dibiarkan terkunci, dan anjing itu harus terus menjaga di luar. Sehari 2 hari ini mereka aman di situ. Kami telah menyediakan makanan secukupnya di dalam, sampai kami kembali lagi. Tapi kalau nanti ternyata makanan itu tidak mencukupi, biar saja. Mereka sudah sepantasnya dihukum." 2 hari kemudian salju mencair. Polisi datang lagi untuk menjemput Pak Guru Roland beserta kedua kawannya. Anak-anak memandang kesibukan mereka. "Hore, liburan ini kita tidak perlu belajar lagi," seru Anne dengan riang. "Dan Tim tidak lagi dilarang masuk ke rumah," sambung George. "Ternyata kau benar, George," kata Julian. "Dan kami keliru." "Wah, kau galak sekali. Tapi untunglah kau tak mau tunduk." "Ya, George memang galak," ujar Dick sambil merangkul saudara sepupunya. "Tapi aku senang apabila George galak. Asyik-asyik pengalaman kita bersama-sama. Aku kepingin tahu, apakah sesudah ini kita akan mengalami petualangan lagi?" "Tentu saja." Tamat.